warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 2220203886208071. Baik, adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan materi yang berjudul desain kompetensi. Apa itu desain kompetensi? Nah, pada makalah yang telah kami buat, ternyata desain kompetensi ini berisi hal-hal penting yang harus dikuasai oleh calon guru. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Desain artinya adalah kerangka, bentuk, atau rancangan, sedangkan kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Desain kompetensi pembelajaran adalah praktek kemampuan atau kecakapan antara entitas baik pengajar dan pelajar yang meliputi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancangnya sehingga terjadi transfer pengetahuan yang efektif. Menurut Ray Gelut, desain kompetensi pembelajaran adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pengajar ke arah yang dikehendaki. Sedangkan menurut Bright, desain pembelajaran adalah rencana tindakan yang terintegrasi yang meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Adapun pengertian kompetensi sendiri berasal dari kata competence yang berarti kecakapan atau kemampuan. Sedangkan berdasarkan definisi Mendiknas bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Pengertian dari Mendiknas ini mengandung 3 hal pokok yang menjadi potensi dalam kompetensi. Ketiga hal tersebut yaitu akal berpikir atau mental yang berupa seperangkat tindakan cerdas atau potensi perasaan atau emosi berupa rasa tanggung jawab dan potensi untuk melaksanakan tugas-tugas. Dalam hal pembelajaran terjadi interaksi 2 arah yakni antara peserta didik dengan pendidik. Oleh karena itu, perlu juga adanya kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Juga kompetensi dapat dikatakan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk melakukan sesuatu. Sebagai seorang guru, ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai. Pertama, ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru mengolah proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Terdapat 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang wajib dikuasai, yaitu karakteristik para peserta didik, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, pengembangan yang mendidik, pengembangan potensi para peserta didik, cara berkomunikasi, penilaian dan evaluasi belajar. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter guru yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. 3. Kompetensi profesional.
Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Yang keempat, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kepribadian, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini meliputi bertindak objektif, tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi? Guru yang memiliki kinerja tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kinerja guru adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam melakukan profesi atau pekerjaannya sebagai tenaga pengajar. Adapun kesimpulannya, kompetensi adalah kemampuan siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu yang baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Terima kasih, itu saya pengertian tentang desain kompetensi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.